Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Sultan Rafi bin Hidayat dari kelas 10 IPA 2. Pada hari ini dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang muamalah perserikatan, yaitu bab selanjutnya dari transaksi jual beli. Dengan guru Ibu Dr. Haji Haryadijana Siregar. Nah, di sini kita bisa lihat ini bermacam-macam contoh gambar. Misalnya ada muamalah. Terus di sini juga kita bisa melihat ada orang yang menanam padi. Terus di sini ada uh, kerbau dan pemiliknya. Sebenarnya apa sih hubungannya antara mereka dengan ini semua? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar-gambar yang berhubungan ini. Nah, yang pertama ini ada definisi dan hukum musako. Musako, secara bahasanya itu diambil dari kata asakona, yakni orang yang bekerja. Nah, kalau dari secara istilahnya itu memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya, serta hasil yang direzekikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pohon itu untuk mereka berdua. Terus kalau misalnya secara umumnya, secara pengertian dari masyarakatnya, itu antara kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Ini kayak misalnya contohnya ada pemilik punya lahan yang nggak dipakai atau didiemin, terus dia memperkerjakan seseorang untuk dipelihara kebun itu agar hidup kembali, itu termasuk ke dalam musakoh. Nah, hukum musakoh ini dia termasuk mubah atau boleh. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim nomor 2897. Nah, tentu dalam muamalah musakoh ini ada rukun-rukunnya. Yang pertama itu harus adanya pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua ini pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Terus yang yang ketiga ini hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Hendaknya ditentukan bagian masing-masing, misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Terus yang kedua ini ada akad. Akad ini macam kesepakatannya. Nah, kalau misalnya salah satu di antara musakoh ini tidak tidak terlaksana, maka musakoh itu batal. Misalnya tidak ada pemilik dan penggarap kebun, itu musakohnya batal. Terus yang ketiga nih, ada syarat-syarat musakoh. Sama syaratnya itu seperti muzaroah. Hanya saja tidak disyaratkan untuk dijelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Jadi nggak dijelaskan tentang benihnya itu dari pemilik atau si kebun atau penggarap kebun. Terus pemilik benihnya juga tidak diketahui, kelayakan kebun dan serta ketetapan waktunya. Jadi bebas saja. Nah, syarat-syarat musyawarah yang pertama ini ahli dalam akad. Ahli. Terus yang kedua menjelaskan bagian penggarap, jadi menjelaskan bagian-bagian yang akan digarap. Terus yang ketiga ini membebaskan pemilik dari pohon. Jadi pemilik ini kewenangannya sudah dibebaskan dan dipindahkan ke penggarap. Yang keempat ini hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Nah, yang kita masuk ke materi selanjutnya. Definisi dan hukum muzaroah. Tadi kan kita membahas tentang musakoh, dan sekarang kita membahas tentang muzaroah. Secara definisi, muzaroah itu dari bahasa Arab yang berarti menumbuhkan. Kalau secara istilahnya, itu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Jadi, kerjasama antara pemilik lahan, namun benihnya itu dari si penggarap. Jadi, penggarap yang, apa namanya, menghidupkan kebunnya dan benihnya itu dari penggarap juga. Hukumnya ini dia mubah atau boleh secara Islam. Tercantum dalam sabda Rasulullah SAW pada hadis riwayat Muslim. Jadi mubah boleh karena tidak ada unsur negatifnya.
Nah, rukun dan syarat akad muzaraah sama tentu dalam bermuamalah harus ada rukun dan syaratnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzaraah itu ada 4, yakni tanah, terus perbuatan bekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Nah, kalau ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa rukun muzaraah itu cuma ada 2, ijab dan qabul saja. Jadi ada perbedaan pendapat antara mazhab ulama, yaitu antara Hanafiyah dan Hanbaliyah. Terus syarat-syarat muzaraah itu yang pertama itu akidahnya harus bisa berakal. Berakal karena kalau seorang gila kan tidak mungkin dong, tidak sah maka. Terus yang kedua ini tanaman. Harusnya adanya penentuan nantinya apa yang akan ditanam. Harus nanti misalnya menanam tomat atau apa harus ada penentuan. Terus perolehan hasil dari tanamannya. Yang di sini ada penjelasannya. Yang pertama ini bagian dari masing-masing harus disebutkan misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4 dan sesuai dengan akadnya. Terus selanjutnya itu hasil milik bersama. Jadi nanti ada dibagi 2 misalnya jadi milik bersama. Yang selanjutnya yang ketiga itu bagian antara amil dan malik adalah salah satu jenis barang yang sama. Nah, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Terus tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. Nah, syarat selanjutnya ini tanah yang akan ditanami. Terus yang selanjutnya ini waktu. Nah, waktu ini juga ada syaratnya, jadi tidak main-main saja. Nah, waktunya ini yang pertama itu waktu udah pasti telah ditentukan. Terus yang kedua ini ada waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Terus yang ketiga, waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Nah, terus syarat selanjutnya alat-alat muzaraah disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya. Apabila salah satu syarat ini tidak terlaksana, maka muzaraah ini kalau menurut saya sih tidak sah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mukobaroh. Nah, kalau dari secara definisi, mukobaroh ini memiliki kemiripan dengan muzaraah. Hanya perbedaannya ini dia benihnya ini dari yang si pemilik. Jadi mukabaroh ini kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya ini dari yang punya tanah. Jadi perbedaannya antara di benihnya. Kalau muzaraah kan dari yang penggarap, kalau mukabaroh kan dari si pemiliknya. Hukumnya ini sama, mubah. Tercantum dalam hadis yang sama dengan muzaraah. Rukunnya sama seperti muzaraah dan syaratnya sama seperti muzaraah. Jadi mukabaroh ini dia dengan muzaraah ini hanya memiliki kemiripan yang sama ya. Cuma perbedaannya dari tadi segi benihnya. Kalau muzaraah itu benihnya dari penggarap, kalau mukabaroh dari si pemilik kebun. Ketentuan-ketentuan dalam mukabaroh. Yang pertama itu para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa. Jadi nggak mungkin kalau anak kecil, nggak mungkin kalau misalnya anak bayi, kan nggak mungkin. Yang kedua ini usahakan penggarap dan pemilik itu tanah seagama. Jadi diusahakan memiliki satu agama, memiliki agama yang sama. Terus yang ketiga, tanah garapan ini betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan. Nah, yang keempat itu akadnya harus jelas. Jadi harus nggak boleh samar-samar, jadi harus benar-benar jelas. Yang kelima ini kesepakatan dalam penggunaan alat untuk bekerja. Jadi harus ada kesepakatannya dalam penggunaan alat untuk bekerja. Misalnya kalau misalnya pakai alat dari hewan ya dari hewan atau mungkin lain sebagainya. Nah, yang kedelapan ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara musakoh, muzaraah, dan mukobaroh. Dari segi persamaan ini dia tiga-tiganya ini dia masuk ke dalam akad atau perjanjian. Nah, cuma kalau dari perbedaannya, musakoh ini dia tanamannya sudah ada, tapi dia harus memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Jadi tanamannya udah ada, cuma butuh pekerja untuk memeliharanya. Kalau yang kedua ini muzaroah itu tanamannya belum ada. Nah, tanahnya harus masih digarap oleh penggarapnya, namun benihnya dari si penggarap. Nah, sedangkan kalau mukobaroh itu dia tanamannya sama, belum ada dan masih harus digarap, namun benihnya ini dari si pemilik tanah. Nah, hikmah-hikmah dari musako, muzaraah, dan mukobaroh. Nah, yang pertama ini membuka peluang rezeki, karena kalau secara tidak langsung mengurus lahan yang mati itu secara langsung membuka peluang rezeki, membuka peluang pekerjaan. Terus yang kedua itu mendidik manusia agar meningkatkan kualitas diri dalam hal penggarapan tanah dan tata cara pengairan yang baik. Jadi
mendidik manusia agar meningkatkan kualitas. Nah, jadi diajarkan agar tahu dalam hal penggarapan dan pengairan yang baik menurut Islam. Nah, terus menggarap tanah orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ya karena menghidupkan lahan yang mati menjadi hidup lagi. Itu sangat-sangat mulia dan menghargai orang-orang yang bekerja keras. Memberi pelajaran agar manusia rajin bekerja. Tentu mengajarkan agar tidak malas bahwa ya kita harus rajin bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama ini definisi dan hukum mudorobah. Mudorobah itu kalau secara umum dia itu definisinya suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal ini menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, kalau secara bahasa dia ini diambil dari kata adarbu yang berarti bepergian atau berjalan untuk misalnya untuk urusan berdagang. Nah, kalau al-qardu ini dia berarti diambil juga dari bahasa al-qardu yang artinya itu potongan karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatannya. Kalau definisi menurut para fuqaha, jadi mudorobah itu artinya akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak itu memberikan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Nah, kalau dari secara hukum, mudorobah ini dia mubah atau boleh. Nah, kenapa bisa boleh? Hal ini tercantum dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Hadid ayat 11 dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib. Yang tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Nah, rukun dan syarat mudorobah. Kalau yang menurut ulama Syafi'iyah, mudorobah ini memiliki 6 rukun. Yang pertama itu pemilik modal yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha. Terus yang kedua adanya pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Terus yang ketiga ini harus ada akad mudorobah. Nah, yang keempat ini harus adanya harta pokok atau modal. Yang kelima harus ada keuntungan. Misalnya salah satu dari ini tidak terlaksana, kalau rukun itu menurut saya akadnya akan batal. Selanjutnya menurut Syahid Sabik, rukun mudorobah itu adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Secara umum, rukunnya kalau secara umum, yang pertama ini kan kalau tadi kan secara ulama, kalau sekarang ini secara umumnya, yaitu harus adanya pemilik modal dan mudorib. Dan kedua itu harus adanya modal, kerja, dan keuntungan. Nah, yang ketiga ini harus ada sigot. Sigot ini yaitu ijab dan qabul. Jadi, menurut saya ini lebih ringkas dibandingkan sebelumnya dari menurut para ulama. Itu mungkin kalau menurut saya ini rukun yang secara umum ini yaitu dari penafsiran dari sisi para ulama kalau menurut saya. Nah, adapun syarat mudorobah ini, syarat-syarat mudorobahnya ini yang pertama agak banyak sekali syaratnya, yang ada 10. Yang pertamanya harus barang yang diserahkan kepada pelaku usaha berbentuk uang tunai. Nah, yang kedua ini bagi mereka yang melakukan akad mudorobah itu disyaratkan mampu melakukan tasarruf, yaitu penyerahan. Nah, yang ketiga ini keuntungan dari hasil usaha yang akan menjadi hak milik pengelola dan pemilik modal harus jelas pembagian persentasenya sesuai kesepakatan. Nah, yang keempat ini modal harus diketahui secara jelas. Yang kelima ini pemilik modal harus melafalkan ijab untuk akadnya, sigotnya. Yang keenam ini pelaku usaha menyatakan kesediaannya untuk mengelola modal dari pemilik modal. Yang ketujuh ini pemilik modal tidak diperbolehkan mengikat pengelola untuk berdagang di negara tertentu. Yang kedelapan, mudorobah harus dilakukan sesama muslim yang diperbolehkan bertindak. Nah, pengelola modal ini yang ke-9, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan mudorobah dengan orang lain apabila merugikan pemilik modal. Yang 10, keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung. Nah, jadi apa namanya? Banyak syarat-syarat mudorobah. Kalau misalnya salah satunya tidak terlaksana, maka menurut saya mudorobah itu tidak akan bisa terjadi. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan serta hal-hal penting dalam mudorobah. Nah, yang pertama ini pengelola modal mudorobah sebaiknya diberikan kepada masyarakat atau pengusaha yang sangat membutuhkan modal. Ini sangat penting sekali ya, maksudnya
mudharabah ini sangat penting karena untuk membantu pengusaha yang bukan membutuhkannya tapi sangat membutuhkan modal ke masyarakat. Sebaiknya sih kalau saya diberikan kepada yang sangat membutuhkan modal. Yang kedua ini pengelola modal hendaknya merencanakan lebih dahulu secara matang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang hendak dijalankan. Ini juga penting sih menurut saya, karena dia harus tahu dulu secara matang, terus udah harus harus bisa udah tahu ke depannya bagaimana. Jadi di saat ingin mudharabah semua sudah tersiapkan dengan baik. Yang ketiga ini, pengelola modal ini perlu mempelajari administrasi yang praktis atau sederhana mengenai pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya, sehingga ada unsur kejujuran dapat terbaca oleh bank. Jadi harus tahu bagaimana sistem pengelolaan usaha yang baik, administrasi yang baik, dan lain-lain. Pengelola modal perlu menyadari bahwa uang yang akan dipinjam sebagai modal usaha merupakan uang milik umat. Jadi bukan uang milik kita, tapi uang milik umat. Nah, yang terakhir ini pengelola modal dalam mencicil dan membagi hasil harus pada tepat waktunya. Jadi nggak boleh lebih dari akad. Kalau bisa tepat waktu atau sebelum jatuh akadnya. Jatuh waktu akadnya. Jatuh tempo. Nah, sini nih kita akan membahas tentang macam-macam mudharabah serta batal atau fasahnya mudharabah. Dan kalau dari segi macam-macam mudharabah ini dia ada dua. Yang pertama ini ada mudharabah mutlaqah, yaitu di mana pemilik modal memberikan keleluasan penuh kepada si pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Mudharabah. Nah, yang kedua ini ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis dan jenis usaha dan sebagainya. Nah, itu sekilas tentang macam-macam mudharabah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang batalnya atau fasahnya mudharabah. Yang pertama ini syarat sah mudharabah tidak terpenuhi. Seperti yang kita bahas tadi bahwa banyak syarat-syaratnya. Kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi, maka syaratnya tidak sah atau mudharabahnya tidak sah. Yang kedua, pelaksana modal bersengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal. Ini tentu langsung batal. Terus kalau misalnya pelaksana modal meninggal dunia atau si pemilik modalnya, maka otomatis mudharabahnya ini menjadi batal. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu definisi dan hukum murabahah. Tadi kita kan sudah membahas musaqah, muzara'ah, muqabaroh, dan mudharabah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang murabahah. Nah, murabahah itu apa sih? Nah, murabahah ini transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, pembayaran ini atas akad jual beli dapat dilakukan dengan secara tunai maupun kredit. Nah, hal yang membedakan murabahah dengan jual belinya ini, penjual ini dia memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijual serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Contohnya misalnya Fulan membeli barang atau membeli barang atau misalnya minjam uang. Enggak deh, membeli barang deh. Contohnya membeli barang. Dia ingin membeli barang mobil, cuma uangnya tidak cukup. Lalu dia pinjamlah ke misalnya ke bank atau ke temannya. Nah, temannya ini dia ingin minjemin, nah serta keuntungannya ini dia kasih tahu berapa. Nah, jadi itu kalau nggak salah sih itu contohnya. Kalau misalnya salah ya bisa hubungi saya karena murabahah. Ya. Terus selanjutnya hukum-hukum murabahah. Hukumnya ini dia mubah, boleh, sama kayak seperti sebelum-sebelumnya. Tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hadid ayat 11 dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ada dua dasar hukumnya. Yang pertama itu ada Al-Hadid ayat 11 sama seperti sebelumnya dan sunnah Nabi Muhammad. Nah, di sini ada poin-poin penting dalam dan ketentuan mengenai murabahah. Nah, murabahah sepertinya murabahah ini saya salah mengetik. Oke, yang pertama ini dia ada jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang kedua ini adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
Yang ketiga ini ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahoh. Yang keempat, dalam sistem murabahoh penjual tidak boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, transaksi pertama haruslah sah. Misalnya kalau tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahoh. Jadi harus sah. Kalau misalnya dia nggak sah nih, salah satunya misalnya lebih dari akad, dia nggak boleh lagi secara murabahoh. Malu-maluin aja. Nah, selanjutnya pembayaran konsumtif maupun produktif harus dengan perhitungan yang matang tentang ketentuan pembayaran. Konsumtif misalnya beli rumah, mobil, dan terus kalau misalnya produktif itu harus misalnya alat jahit atau lain-lain itu harus dengan perhitungan yang matang dengan ketentuan pembayaran. Terus harus ada kelayakannya juga. Nah, terus apabila bank menguasakan untuk membeli barang yang diinginkan seorang pelaku usaha harus berlaku jujur dalam pembelian itu. Berarti dia harus jujur, harus sesuai dengan harganya. Terus yang ketiga ini usahakan utang tersebut dilunasi pada waktunya, nggak boleh lebih dari, karena gimana ya, ya nggak enak juga sih kalau misalnya lebih dari waktu tempo. Kalau bisa sih sebelum atau pada waktunya. Ada adabnya kok. Terus ketahuilah bahwa orang lain sedang menunggu kesempatan untuk melalui jasa Bank Islam sebagaimana kita yang merubah. Terus ingat nih, sekali berbuat lancing atau lain-lain seumur hidup sulit mendapat kepercayaan. Apabila misalnya bohong nih, ya sudah, susah buat dapat kepercayaan. Karena kepercayaan itu ya susah untuk didapatkan. Tidak mudah. Nah, kita akan lanjut bahas tentang definisi dan hukum syirkah. Tadi kita untuk materi muamalah perserikatan ini tentu sangat banyak sekali. Kalau tidak salah ada 6, 7 materi. Yang tadi itu ada tadi ada banyak juga. Terus yang di sini kita akan membahas tentang definisi dan hukum syirkah. Syirkah itu apa sih? Kalau dari bahasa itu dia artinya persekutuan atau kerjasama atau bersama-sama. Kalau dari istilah, dia ini suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dari segi hukum, syirkah ini dia dibolehkan atau mubah karena hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat An-Nisa ayat 12 serta sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Itu untuk definisi dan hukum syirkah. Nah, untuk macam-macam syirkah, di sini syirkah ini ada banyak sekali macam-macam. Yang pertama ini ada syirkah amlak, yaitu terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua ini ada syirkah uqud, terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah, modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian tanggung bersama. Nah, kalau syirkah uqud ini dia dibedakan menjadi 4 macam. Syirkah yang pertama ini syirkah inan, akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan. Yang kedua ini ada syirkah amal, suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan. Dan keuntungan ini dibagi menurut kesepakatan. Yang ketiga ini ada syirkah muafadah, kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat. Nah, yang keempatnya adalah syirkah wujuh, kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Itu untuk macam-macam syirkah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun, syarat, dan hikmah syirkah. Kenapa sih dalam setiap muamalah harus ada rukunnya? Tentu rukun dan syarat itu kita menjelaskannya bahwa itu sangat penting sekali dalam bermuamalah. Karena itu ketentuan-ketentuan serta kalau misalnya salah satu rukun itu tidak terlaksana, maka batalah muamalah tersebut. Nah, kalau dari segi rukunnya, yang pertama ini anggota yang bersikat harus adanya anggota yang bersikat. Tapi syaratnya ini dia harus baligh, berakal sehat atas kehendak sendiri, jadi nggak ada unsur pemaksaan dan baligh. Berakal sehat, tidak gila atas kehendak sendiri. Ini sepertinya ketulis 2 kali. Nah, untuk pokok-pokok perjanjian syaratnya, yang pertama ini dia modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Nah, yang kedua ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Yang ketiga yang disyarikat kerjakan atau objek ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, jadi tidak ada yang diharamkan. Terus yang selanjutnya ini ada sigat. Nah, sigat ini dia harus masuk rukun. Nah, syaratnya ini dia harus ada akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Nah, kita akan bahas tentang hikmah syirkah. Apa sih hikmah-hikmah dari syirkah itu?
manfaat syirkah. Nah, yang pertama ini dia menggalang kerjasama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersyirkah, membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi. Nah, tadi sudah kita membahas syirkah, sekarang kita membahas ke dalam syuf'ah. Masih semangat teman-teman. Oke, untuk definisi syuf'ah itu dari bahasa, syuf'ah ini berasal dari kata-kata asyaf'u, berarti adamu, itu menggabungkan. Hal ini kenal di kalangan orang-orang Arab. Kalau menurut syarat, syuf'ah ini adalah pemilikan barang syuf'ah oleh Syafi'i sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang pada pemiliknya sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain. Jadi untuk dasar hukumnya ini dia, kalau saya sudah mencari tentang syuf'ah, saya tidak menemukan bahwa untuk ketentuan hukumnya dia apa, saya kurang tahu karena saya sudah mencari lebih lanjut. Untuk dasar hukumnya dia tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2061 dan hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 2483 serta hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2489. Untuk ketentuan hukumnya dia mubah atau lain-lain ini saya kurang tahu karena saya sudah mencari lebih lanjut dan tidak ada informasi tentang tersebut. Nah, cara melakukan atau rukun-rukun dan syarat-syarat syuf'ah. Syuf'ah ini dia harus dilakukan secepat mungkin cara melakukannya. Jangan sekalinya dia dapat langsung dilakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Dan juga kadar ukuran syuf'ah ini disepakati oleh para ulama bahwa jumlahnya itu harus sama dengan harga jual yang dilakukan oleh anggota perserikatan dengan pembeli, serta tidak boleh kurang. Nah, kalau dari rukun dan syaratnya ini, rukun-rukun syuf'ah ini dan syaratnya ini, yang pertama ini ada masyfu, itu benda-benda yang misalnya dijadikan barang asyuf'ah. Dia syaratnya ini barang-barang yang harus dalam berbentuk barang tetap. Yang kedua ini barang yang disyufa'kan ini keluar dari pemilikan dengan penggantian harta. Nah, syarat yang rukun yang kedua, syafi'i, orang yang akan mengambil atau menerima syuf'ah. Yang pertama ini orang yang membeli secara syuf'ah adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua ini syafi'i meminta segera. Nah, yang ketiga syafi'i memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad. Nah, yang terakhir syafi'i mengambil keseluruhan barang. Nah, yang rukun terakhir ini adalah masyfu minhu, orang yang tempat mengambil syuf'ah. Ini syarat rukun yang terakhir, maaf, bukan syarat. Syaratnya ini dia harus memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat. Nah, kita sudah masuk ke yang terakhir, hikmah-hikmah syuf'ah. Hikmah syuf'ah ini untuk mencegah terjadi permusuhan karena hak kepemilikan untuk syafi'i dari pembelian orang atau orang ajnabi atau orang asing akan dapat menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang asing yang baru saja datang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang wakalah. Wah, kita sudah masuki banyak sekali poin-poin materi, sudah sampai 21, kita sudah bahas tentang banyak berbagai hal. Yang pertama ini definisi wakalah. Wakalah ini dari bahasa artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Kalau secara umumnya ini dia mewakilkan, wakalah mewakilkan, wakalah wakil. Menurut istilah, dia mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan pada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Dari hukum, dia bisa mubah, bisa menjadi haram. Kenapa bisa jadi haram? Kalau misalnya dikuasakan itu adalah pekerjaan dilarang oleh agama dan menjadi wajib. Kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Jadi bisa mubah, bisa haram, bisa wajib. Jadi kalau mubah secara ketentuan umumnya, kalau haram kalau misalnya pekerjaan dilarang oleh agama, dan wajib itu kalau misalnya terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 serta sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Abu Dawud nomor 3148. Rukun-rukun dan syarat-syarat wakalah. Nah, yang pertama ini dia rukunnya. Yang pertama ini orang yang mewakilkan, adanya orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Syaratnya ia mempunyai wewenang. Yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Jadi harus ada orang yang mewakilkan. Yang kedua ini harus ada orang yang mewakilkan atau diberi kuasa. Syaratnya dia harus balik dan berakal sehat. Nah, yang ketiganya harus ada masalah atau urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Yang terakhir ini rukunnya ada akad. Pasti selalu ada akad karena penting sekali ijab dan qabul. Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. Nah, syarat-syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan itu yang diperbolehkan agama yang pertama, yang kedua ini milik pemberi kuasa, yang ketiga ini dapat dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Nah, habis dan hikmahnya wakalah.
Habisnya wakalah itu ketika salah satu pihak meninggal dunia dan juga salah satu pihak menjadi gila serta pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan ketahui orang yang diberi wewenang. Dan juga yang terakhir ini habisnya wakalah itu ya ketika pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Hikmahnya, wakalah ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Saling tolong-menolong di antara sesama manusia, sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga ini ada timbulnya saling percaya, mempercayai di antara sesama manusia, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti dari kepercayaan pada pihak lain. Nah, kita sudah mulai masuk ke mendekati akhir-akhir materi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Maaf, suara saya habis. Definisi. Secara definisi, dia menurut bahasa ini adalah damai, suhu damai. Menurut istilah, sulhu ini itu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu ini dapat juga dilakukan dari perjanjian untuk menghilangkan dendam, dengki, dan lain-lain. Hukum sulhu ini dia wajib, sangat-sangat wajib, karena wajib untuk melakukan perdamaian di antara dua kubu yang berselisih. Dia ini wajib hukumnya. Kenapa wajib? Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128. Serta hadis riwayat At-Tirmizi dari Amr bin Auf nomor 1272. Rukun-rukun ini dia harus adanya yang pertama ini musalih. Musalih ini dia ini adalah masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Yang kedua ini adalah musalih anhu. Musalih anhu ini persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Jadi ada ini masalahnya. Yang ketiga ini adalah musalih alai. Musalih alai ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Nah, yang keempat ini yang terakhir harus ada ijab qabul, sigot, ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang syaratnya. Syaratnya, mereka sepakat damai itu orang-orang yang sah melakukan hukum. Tidak ada paksaan, jadi benar-benar dari hati yang tulus, tidak ada paksaan. Terus yang ketiga, masalah-masalah yang damai kan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Nah, terus yang selanjutnya, yang mengangkut subjek, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Yang terakhir ini adanya objek perjanjian. Macam-macam sulhu serta hikmahnya. Sulhu ini dia ada macam-macamnya banyak. Yang pertama ini perdamaian antara sesama muslim. Kalau muslim satu berantem dengan muslim ini, kita dapat bukan perdamaian. Terus yang kedua perdamaian antara muslim dengan non-muslim. Misalnya muslim satu dengan kaum non-muslimin satu, dia bertengkar, bisa dilakukan perdamaian. Terus perdamaian antara imam dengan kaum bugat atau pemberontak yang tidak tunduk kepada imam. Terus ada perdamaian antara suami istri serta perdamaian dalam urusan muamalah dan lain, misalnya perebutan harta dan warisan serta lain-lain. Itu kan bisa mencapai perpecahan, bisa dilakukan dengan perdamaian. Hikmahnya ini dia dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua dapat meningkatkan rasa persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga ini dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan dan rasa Islam. Yang keempat ini menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Nah, yang terakhir ini dia mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu daman. Nah, definisi hukum dan syarat, serta rukun daman. Daman, dari secara definisi, dia ini adalah suatu ikrar yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutang. Contohnya misalnya, ada Ahmad. Ahmad memiliki hutang dengan Edo. Nah, datanglah si Beni. Beni ingin menjamin hutangnya si Ahmad. Maka, secara tidak langsung, hutangnya si Ahmad ini berpindah kepada si Beni. Nah, tapi kalau misalnya si Beni tidak bisa membayar lagi, maka hutangnya pindah ke Ahmad lagi. Nah, Ahmad perlu membayar ke si Edo, gitu. Jadi ada pemindahan hutang. Yang hukumnya ini dia mubah, boleh. Kenapa boleh? Karena tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 serta sunnah Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan dari Ibu Abu Umamah nomor 21.263.
Di sini juga saya akan menjelaskan dengan rukun-rukunnya. Rukun yang pertama ini harus ada penjaminnya, si darminnya. Terus yang kedua ini orang yang dijamin hutangnya itu ada matmun anhu. Terus yang ketiga ini penagih yang mendapat jaminan atau matmun lahu. Terus yang keempat ada lafal atau ikrar. Syarat daman ini agak lumayan banyak ya. Ada ketentuannya, misalnya syarat penjaminnya dia harus dewasa, berakal atas kemauan sendiri. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, terus mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. Nah, jadi nggak ada unsur paksaan, jadi harus kemauan sendiri. Kalau misalnya ada unsur paksaan, berarti tidak sah. Nah, terus syarat yang kedua ini ada syarat orang yang dijamin. Syarat orang yang dijamin ini itu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Nah, yang selanjutnya orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. Nah, yang terakhir ini adalah syarat harta yang dijamin antara lain. Dia harus diketahui jumlahnya, ukurannya, kadarnya, dan keadaannya, serta waktu temponya, waktu jatuh tempo pembayarannya. Nah, yang terakhir ini ada syarat ikrar. Syarat ikrar ini dia pasti dapat dimengerti, yang menunjukkan adanya jaminan serta pembinaan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang, dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu. Hikmah daman. Hikmah daman ini memunculkan rasa aman dari peminjam atau si penghutang. Jadi aman. Nah, terus memunculkan rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Terus terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Terus menjamin akan mendapat pahala dari Allah. Sudah dapat dijamin. Karena itu kan membantu. Nah, kita udah masukin materi terakhir ya. Ini adalah kafalah. Definisi dan hukum serta rukun kafalah. Menurut bahasa ini, kafalah ini dia menanggung. Dari istilah, dia menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Dasar hukumnya, dia mubah atau boleh. Tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 66 dan hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah nomor 21.263 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau dari rukun, yang pertama ini harus adanya si kafil, orang yang berkewajiban menanggung. Terus yang kedua ini ada asyil, orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Yang ketiga ini ada mahfulahu, yaitu orang yang menghutangkannya. Terus yang keempat ini ada si mahful bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dilakukan orang yang ihwalnya ditanggung mahful anhu. Jadi ada 4 rukun. Kalau misalnya satu rukunnya tidak terpenuhi, maka batal kafalah ini. Syarat-syarat kafalah ini yang pertamanya harus ada si syarat kafil. Syarat kafil dia harus balik berakal orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum. Jadi dipaksa rela dengan kafalah. Yang kedua ini harus ada si asyil. Asyil ini tidak disyaratkan balik berakal kehadiran dan kerelaannya. Tapi siapa saja yang dapat ditanggung dijamin oleh kafil. Nah, kalau maf'ul lahu disyaratkan dikenal oleh kafil orang yang menjamin. Kalau maf'ul bihi disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar, atau pekerjaan, atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Macam-macam dan pelaksanaan kafalah. Kalau dari segi macam-macam, dia ada 2. Yang pertama ini kafalah jiwa, yang dikenal dengan damul wajhi. Yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan, atau yang janjikan tanggungan. Terus yang kedua ini ada kafalah harta. Dia kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta. Dari segi pelaksanaan, kafalah itu dia ada 3. Yang pertama ini ada munjas atau tanjis. Ketanggungan ditunaikan seketika. Terus ada mualak, menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Terus yang 3 ada muakat, tanggungan harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Berakhirnya dan hikmahnya kafalah. Kita sudah memasuki sesi terakhir ini berakhir ya. Kafalah ini berakhir apabila kewajiban penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si maf'ulahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Hikmahnya dia adanya unsur tolong-menolong antara sesama manusia orang yang dijamin hasil terhindar dari perasaan malu dan tercela itu, dan maf'ulahu akan terhindar dari unsur penipuan. Terus yang keempat ini terakhir kafil akan mendapatkan pahala dari Allah sebenarnya karena telah menolong orang lain. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk sumbernya saya ini meringkas dari buku paket serta dari buku digital. Nah, untuk misalnya ada yang kurang atau bisa kalian searching, teman-teman bisa searching di Google atau lain sebagainya, di buku bisa juga bisa. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Riyadi Janah Siregar sudah membimbing kami dalam pembelajaran kali ini. Terus juga saya juga berterima kasih kepada beliau serta para teman-teman yang sudah mendengarkan
presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Mohon maaf apabila presentasi ini terlalu cepat atau misalnya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian. Terima kasih teman-teman. Stay